Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man ihtada bi hudah wattaba'a atharahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kita pada risalah Wasiyatul Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, wasiat Mas Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Kita masuk pada poin yang ke-8, wa anna Allaha yajzil ibada bi'amalihim, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala membalas para hamba dengan amal-amal mereka. Yani kita percaya, kata Imam Syafi'i, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala akan membalas para hamba dengan amal-amal mereka. Kalau mereka melakukan amal-amal kebaikan, akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kebaikan berupa surga, keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, jika mereka melakukan kesyirikan, kebid'ahan, kemaksiatan, maka mereka pun akan mendapatkan balasan yang setimpal. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Jasiyah ayat 22, walitujza kullu nafsin bima kasabat wa hum la yuzlamun. Setiap jiwa akan dibalas dengan amal perbuatannya, dan mereka tidak dizalimi sedikit pun oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah tidak mungkin berbuat zalim kepada para hambanya. Maka ini ayyuhal ikhwah, baik. Maka ini ayyuhal ikhwah memberikan faedah kepada kita, yaitu agar kita bersemangat dalam amal-amal kebajikan, sekecil apapun amal kebajikan tersebut, dan kita tidak meremehkan kemaksiatan, sekecil apapun maksiat tersebut, karena semuanya akan ada balasannya, akan ada totalannya. Allah berfirman dalam surat Az-Zalzalah, "Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah." Barang siapa yang melakukan amal kebajikan, maka dia akan mendapatkan, melihat balasannya. Ya, dan siapa yang melakukan amal keburukan, dia pun akan melihat, ya, balasannya. Ya, maka ini sekali lagi, ya, selalu kita tekankan bahwa kita belajar akidah, ya, harus menumbuhkan amal, semakin memperbaiki diri kita. Alaihi ahya wa amut wa alaihi ub'atsu insyaallah. Di atas akidah inilah saya hidup dan saya mati, dan di atasnya, di atas akidah ini pula ub'atsu, saya akan dibangkitkan insyaallah. Maksud perkataan Imam Syafi'i di sini bahwasanya beliau meyakini hal ini,
Ya, beliau meyakini akidah ini, dan di atas akidah inilah beliau hidup, dan beliau akan mati, dan beliau akan dibangkitkan insya Allah. Ya, dan kalimat insya Allah di sini bukan berarti keraguan, tetapi mimbar at-tabarruk dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Dan itu boleh. Ya, babit tabarruk dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Seperti misalkan ketika doa dalam ziarah kubur, ya, assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minina wal mu'minat wa inna insya'allahu bikum lahikum, dan kami insyaallah akan menyusul kalian. Padahal itu pasti sudah, nggak pakai insyaallah. Kita semuanya pasti akan mati. Tapi insya Allah di situ bukan untuk ragu-ragu, tetapi mimbabit tabarruk, ya, dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Dan itu tidak mengapa. Seperti juga dalam doa ketika ada orang yang sakit, tahurun insya Allah. Tahurun insya Allah. Itu bukan untuk ragu-ragu. Karena kita nggak boleh doa itu ragu-ragu, itu nggak boleh. Ya, doa itu harus apa? Mantap. Ya, kata Nabi SAW, idza da'a ahadukum falyazimil mas'alah. Kalau salah seorang di antara kalian berdoa, maka hendaknya dia optimis dalam doanya. Yakin. Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah dengan penuh keyakinan bahwa kalian akan dikabulkan. Enggak boleh dengan in syi'ta fa'atini wa in syi'ta, ya. Kalau engkau berkehendak ya Allah, kabulkanlah. Kalau enggak ya enggak apa-apa. Nah, itu berarti enggak optimis. Itu enggak boleh. Ya, enggak boleh. Tapi kalau insya Allah di situ bukan untuk ragu-ragu, maka tidak mengapa, hanya sekitar untuk tabarruk dengan nama Allah Subhanahu wa taala, dan itu banyak dalam Al-Qur'an dan juga dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya dalam Al-Qur'an juga, laqad sadaqallahu rasulahu ru'ya bil haqq la tadkhulunnal masjidal harama insyaallah. Padahal di situ ada la tadkhulunnal masjidal haram, ada lam, ada nun, dan itu ada qasam juga. Itu penguat taukid. Tapi tetap Allah mengatakan la tadkhulunnal masjidal haram insyaallah. Ya. Dan ini kaitannya nanti dengan masalah al-istisna fil iman. Bolehkah seorang mengatakan ana mu'minun insyaallah? Ya, ana mu'minun insyaallah. Orang sebagian kalangan mengatakan tidak boleh mengatakan insyaallah karena itu adalah apa? Berarti keraguan. Adapun Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka apa? Memperinci. Ya, mereka memperinci, tidak melarang secara mutlak, tapi tidak membolehkan secara mutlak juga. Kalau dia mengatakan ana mu'minun insyaallah, ya, dalam artian dia ragu, maka tidak boleh. Tapi kalau dia tidak ragu tetapi dia nggak tahu di mata Allah Subhanahu wa taala yang sesungguhnya bagaimana, dan bagaimana nanti akhirnya dia juga tidak tahu, ya, akhirnya dia menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, maka ini tidak mengapa. Ya, tidak mengapa mengucapkan insyaallah. Baik, selanjutnya wa asyhadu, ya, poin yang ke-10. Wa asyhadu annal imana qaulun wa amal wa ma'rifatun bil qalb yazidu wa yanqus. Saya bersaksi dengan ilmu, dengan keyakinan, dengan kejujuran bahwasanya al-iman adalah ucapan dan perbuatan, wa ma'rifatun bil qalb, dan amalan hati, pengetahuan dengan hati, yazidu wa yanqus, bertambah dan berkurang. Ini akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam masalah iman. Iman menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah mencakup 3. Pertama, keyakinan di dalam hati. Ya, keyakinan di dalam hati. Yang kedua, ucapan dengan lisan. Dan yang ketiga adalah amal dengan anggota badan. Hal ini sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-iman bid'un wa sab'una syu'bah.
Iman itu memiliki 70 ya lebih cabang. A'laha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha anit tariq wal haya'u syu'batun minal iman. Tingkatan iman yang paling tinggi adalah la ilaha illallah. Ini ucapan. Ya. Kemudian wa adnaha, dan tingkatan iman yang paling rendah adalah imatatul adza anit thariq, menyingkirkan gangguan dari jalan. Ya. Menyingkirkan gangguan dari jalan. Ada paku, ada beling, ada apa lagi? Sampah, ya, batu, ceklongan sewu. Ya. Ada misalkan banyak lah ya, bangkai tikus, sering tuh, kadang kucing tabrak lari, korban tabrak lari, dan dibiarkan. Ini kalau kita menyingkirkannya, maka itu termasuk apa? Cabang keimanan, dan itu perbuatan, butuh tangan, butuh kaki. Baik. Kemudian kata Nabi, wal haya'u syu'batun minal iman, dan sifat malu itu termasuk bagian dari iman. Sifat malu itu termasuk bagian dari iman, dan malu tempatnya di dalam hati. Berarti iman itu mencakup 3 hal ini: ucapan, ya, amal, dan ya keyakinan di dalam hati atau amalan-amalan hati. Nah, kemudian, dan ini kesepakatan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Berbeda dengan orang-orang Murji'ah yang mengatakan bahwasanya amal tidak termasuk bagian dari iman. Ya, maka ini termasuk madhab yang menyimpang dalam masalah ini. Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat bahwasanya amal termasuk bagian dari iman. Kata Imam Al-Bukhari rahimahullah, saya bertemu dengan ulama dari berbagai negeri, lebih dari 1000. Gurunya Imam Bukhari lebih dari 1000. Kita muridnya aja belum sampai 1000. Ini Imam Bukhari telah bertemu dengan ulama lebih dari 1000. Ya, dari Khurasan, dari Syam. Ya, kata beliau, mereka tidak berselisih pendapat bahwasanya amal termasuk bagian dari iman. Amal termasuk bagian dari iman. Baik. Makanya cabang keimanan itu banyak. Al-Imam Al-Baihaqi rahimahullah punya buku Syu'abul Iman. Itu lebih dari 15 jilid. Ya, tentang perincian tentang cabang-cabang apa? Keimanan. Ya. Dan iman menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah juga adalah bertambah dan berkurang. Sebagaimana dalam ayat dalam ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, surat Al-Anfal ayat yang kedua, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu apabila disebut Allah Subhanahu wa taala, hati mereka bergetar. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, maka bertambah keimanan mereka. Ini menunjukkan bahwa iman itu apa? Bisa bertambah. Baik. Dan sesuatu yang bisa bertambah maka bisa berkurang. Sesuatu yang bisa bertambah maka bisa berkurang. Makanya para ulama mengatakan bertambah dan berkurang. Ya, bertambah dan berkurang. Bertambah dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan membaca Al-Qur'an, dengan menuntut ilmu, dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan berteman dengan orang-orang saleh dan lain sebagainya. Dan berkurang dengan kemaksiatan dan dosa. Kalau kita melakukan dosa, maksiat, bid'ah, syirik,
bergaul dengan orang-orang yang rusak, lalai dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, maka kita akan berkurang imannya, dan itu kita rasakan. Ya, kalau kita ini sibuk dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, hati kita akan menjadi tenang, damai, nyaman. Tapi kalau kita melakukan dosa, hati ini apa? Panas, gundah, galau. Ya. Nah, makanya dosa itu membuat hati ini apa? Panas. Itulah kenapa ketika doa istiftah Nabi SAW mengatakan, Allahumma silni min khataaya bil ma'i was salji wal barad. Ya Allah, bersihkanlah dosa-dosaku dengan air, dengan es dan salju. Membersihkan kotoran itu yang paling cepat adalah dengan air panas. Tapi dalam doa istiftah justru dengan air dingin, dengan air es, dengan salju. Kenapa? Disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim dalam kitabnya Ighatsatul Lahfan dari gurunya yaitu Syekhul Islam Taimiyah. Saya bertanya kepada guru saya Ibnu Taimiyah, kenapa ya Nabi SAW malah mengatakan, dan bersihkanlah dosa-dosaku dengan air es dan salju. Kata beliau, karena dosa itu panas. Karena dosa itu panas. Jadi kalau panas terus dikai ya, air panas juga, umek wes. Ya, jadi kalau panas ya didinginkan dengan air es. Ya, nah makanya walaupun panas, kalau udah masuk ada AC-nya, wah nice, langsung ngantuk. Baik, selanjutnya. Dan Syekh Abdul Razzaq, saya mungkin sarankan kepada antum membaca buku yang ditulis oleh Syekh Abdul Razzaq, Asbabu Ziyadatil Iman wa Nuqsani. Faktor-faktor bertambah dan berkurangnya iman. Itu bagus sekali ya untuk mengevaluasi keimanan kita. Karena iman ini ayyuhal ikhwah harus selalu dikontrol. Kadang bertambah, kadang berkurang. Ya, sebagaimana ya HP kita. Kalau HP-nya lagi drop, baterainya mati, ya kita apa? Akan segera untuk ngecas. Mikrofon aja mati diganti, ya baterainya, ya kan? Maka begitu pula keimanan kita. Kalau keimanan ini lemah, bahkan mungkin mati, maka hendaknya bagi kita untuk apa? Ya, memperbaikinya. Banyak orang hanya peduli kepada casingnya, penampilan luarnya. Dia peduli dengan penampilan bajunya, bagaimana biar keren, penampilan badannya biar harum, ya, penampilan mobilnya, rumahnya, dan itu bukan suatu hal yang masalah. Tapi yang masalah adalah kita lebih perhatian sama luar, casing, ya, penampilan zahir daripada penampilan batin. Padahal yang paling dilihat oleh Allah, yang paling dinilai oleh Allah bukan casing kita, tetapi yang dilihat oleh Allah adalah hati kita dan amal perbuatan kita. Inna Allaha la yanzuru ila suwarikum wa ajsamikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tidak melihat kepada postur tubuh kalian, Allah tidak melihat kepada harta-harta kalian, tetapi Allah melihat hati kalian dan amal perbuatan kalian. Kalau kita malu ketemu sama teman kita, ketemu sama keluarga kita, ya, ketemu sama jamaah yang lain, kalau badan kita kecut, ya, pakaian kita kotor, maka mestinya kita lebih malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala Allah melihat hati kita apa? Penuh dengan kotoran, noda, maksiat dan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu yang menjadi standar penilaian di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya wa annal Qur'ana kalamullahi ghairu mahluk. Dan bahwasanya Al-Qur'an adalah kalamullah, firman Allah, ucapan Allah, bukan makhluk. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, dan merupakan kesepakatan mereka yang selalu disebut dalam kitab-kitab akidah. Bahwasanya Al-Quran kalamullah. Pembahasan tentang Al-Quran kalamullah ini, ikhwan, ya,
dimulai dulu dengan pembahasan tentang sifat kalam bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita harus menetapkan bahwa Allah punya sifat apa? Kalam, berbicara. Allah itu berbicara. Ya. Dalam surat An-Nisa ayat 164, Allah Subhanahu wa taala dengan tegas mengatakan wa kallamallahu Musa taklima. Dan Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan Nabi Musa dengan sebenar-benarnya. Takliman, itu taukid. Betul-betul berbicara dengan Nabi Musa alaihissalam. Ayat ini tamparan pedas bagi orang-orang Mu'tazilah, di mana mereka tidak menetapkan sifat kalam bagi Allah Subhanahu wa taala. Makanya salah seorang di antara mereka pernah mengatakan kepada Abu Amr ibn al-Ala, salah seorang ahli qiraat sab'ah dan ahli lughah, dia mengatakan, wahai Abu Amr, ya, bagaimana kalau ayat ini kita baca wa kallamallaha Musa taklima. Jadi yang tadinya di dhammah wa kallamallahu, Allah yang berbicara, pengennya dirubah. Ya, wa kallamallaha Musa taklima, yang berbicara adalah Musa kepada Allah. Jadi mereka pengen mengingkari apa? Sifat kalam bagi Allah SWT. Ya, yang berbicara Nabi Musa, bukan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kata Abu Amr, oke lah kalau kamu mau baca itu. Bagaimana dengan ayat yang lain? Surat Al-A'raf ayat 143. Walamma ja'a Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu. Mungkinkah kamu baca rabbahu? Ya, diam nih. Di sini kalau yang ngerti bahasa Arab, wa kallamahu rabbuhu, tidak mungkin dibaca rabbahu, karena di situ ada domir yang kembali. Ya, pentingnya belajar bahasa Arab, biar nanti kalau ketemu orang yang sok-sokan, ya, menyebarkan syubhat lewat bahasa, kita bisa jawabnya. Ya. Lu kalau baca disertasi sampah kemarin yang menghalalkan zina, iya, disertasi sampah itu sudah halus ini. Baik, itu dia pakai, salah satunya memakai apa? Pakai hujah-hujah argumentasi bahasa. Makanya penting ya belajar bahasa Arab itu, supaya nanti kalau ada ahlul bid'ah yang menyebarkan syubhat dari sisi bahasa, kita juga bisa apa? Menjawabnya. Ya, menjawabnya. Intinya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala punya sifat berbicara. Jangan ditiadakan seperti orang-orang Mu'tazilah, orang-orang Jahmiyah. Mereka mengatakan Allah tidak berbicara. Berarti kalau Allah tidak berbicara, Allah itu bisu. Dan ini celaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Aib bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Rabb yang tidak bisa berbicara tidak pantas untuk sebagai apa? Rabb. Kalau dia nggak bisa berbicara, bagaimana memberikan wahyu? Ya, bagaimana memberikan wahyu? Makhluk saja kalau nggak berbicara itu aib, apalagi bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah kita pahami bahwasanya Allah Subhanahu wa taala punya sifat kalam, berbicara, di antara kalam Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Qur'an. Di antara ya kalam Allah adalah Al-Qur'an. Ini sebagian ya. Jadi Al-Quran itu sebagian dari firman Allah Subhanahu wa taala. Tentu firman Allah Subhanahu wa taala bukan hanya sekedar Al-Quran saja. Taurat, Injil, Zabur itu juga ya, firman Allah Subhanahu wa taala, dan yang lainnya juga. Ya, tapi salah satunya adalah Al-Quran. Jadi pembahasan tentang Al-Quran, kalamullah, itu kaitannya erat dengan pembahasan tentang penetapan sifat kalam bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah kita mengetahui bahwasanya Al-Quran itu adalah kalamullah, firman Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dalam ayat surat At-Taubah ayat 6, wa in ahadun minal musyrikin astajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalamullah. Hatta yasma'a kalamullah. Jika ada orang musyrik yang meminta perlindungan kepadamu, maka berikanlah perlindungan kepadanya sampai dia mendengar firman Allah, yaitu Al-Quran. Jadi Allah menyebut Al-Quran dengan kalamullah, firman Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ya, dengan firman Allah Subhanahu wa taala, bukan makhluk. Bukan makhluk. Dan ini akidah yang sangat penting, yang merupakan kesepakatan para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bahkan kita tahu Imam Ahmad bin Hanbal, beliau dipenjara, disiksa, tapi beliau tetap tegar, sabar, mempertahankan akidahnya. Ya, sekarang muncul sebagian orang meremehkan akidah ini. Mereka mengatakan masalah ini cuma masalah khilafiyah. Ya, seperti masalah fikih, masalah perselisihan di antara ulama-ulama madhab, nggak perlu kita memperbesar perbedaan dalam masalah ini. Ini orang yang tidak ngerti tentang apa? Ya, perbedaan. Perbedaan itu ada dua macam. Ada perbedaan masalah usul, masalah akidah, masalah prinsip. Ini tidak ada toleransi. Tidak ada toleransi dalam masalah ini. Siapa yang menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah, maka dia tersesat dan menyimpang. Ya, ada perbedaan-perbedaan yang boleh ditoleransi dan perlu ditoleransi, yaitu masalah-masalah yang tidak jelas dalilnya atau masing-masing sama kuat dalilnya, terutama masalah-masalah fikih yang banyak contohnya. Ini baru kemudian kita berlapang dada, saling menghormati, tidak boleh saling memusuhi. Ya, dan pembahasan ini masuk dalam kategori pembahasan akidah. Kalau cuma masalah fikih, ngapain Imam Ahmad rela dipenjara, sabar, ya, beliau bertahun-tahun dipenjara, disiksa. Bahkan sebagian para ulama ada yang sampai dibunuh gara-gara ini. Kalau masalah fikih nggak sampai segitunya. Ini masalah akidah. Kenapa? Yang antum harus tahu, kenapa para ulama sampai begitu semangatnya mempertahankan masalah ini? Karena konsekuensi mengatakan Al-Quran makhluk itu konsekuensinya berat. Satu, siapa yang mengatakan Al-Quran makhluk, berarti konsekuensinya mengatakan Allah itu makhluk. Kenapa? Karena Al-Kalam, kalam tadi kan sifatnya Allah. Allah punya sifat kalam, berbicara. Dan kalam, ya, itu adalah bagian yang tidak terpisahkan dengan zatnya. Kalau kita mengatakan kalam Allah makhluk, Allahnya apa? Ya makhluk juga, karena sifat itu adalah ngikut kepada zatnya. Al-kalamu fi sifat kal-kalami fi zat. Ya, kita, ucapan kita makhluk karena kitanya makhluk. Karena kitanya makhluk. Kalau ucapan kita makhluk karena kitanya makhluk. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala ucapannya dibilang makhluk, berarti Allah makhluk. Dan itu adalah celaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ya, kalau kita mengatakan Al-Qur'an itu makhluk, yang namanya makhluk pasti mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Lah kalau Al-Qur'an makhluk terus mati, ya, matinya di bulan Sya'ban, Ramadan, imam tarawihnya baca apa? Ya, iya kan? Yang namanya makhluk itu mati, ada batasannya. Yang ketiga, kalau Al-Quran itu makhluk, berarti itu ucapan, bukan ucapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan ucapan Allah Subhanahu wa taala, ucapan manusia, ucapan makhluk. Ya, itu sama seperti tuduhannya orang-orang kafir yang mengatakan Al-Quran itu ucapan manusia. In hadza illa qaulul bashar. Tidaklah Al-Quran ini kecuali ucapan manusia, ucapan Muhammad saja, dongengnya Muhammad. Ini bukan ucapan Allah SWT. Maka siapa yang mengatakan Al-Quran ini makhluk, berarti sama saja seperti, ya, ucapan orang-orang kafir dahulu yang menuduh bahwasanya Al-Quran ini ucapan manusia. Ya. Yang keempat, di antara dampak buruk mengatakan Al-Quran itu makhluk, Al-Quran tidak dihormati. Al-Quran tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Kenapa? Karena cuma makhluk, sehingga tidak ada penghormatan. Berbeda kalau kita mengatakan Al-Quran itu adalah firman Allah, sehingga ada penghormatan. Ini firman Allah, orang masih menghormati.
yaitu apa? Al-Quran. Ya, wah ini firman Allah SWT, ini wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jiwa-jiwa kaum muslimin akan menghormati, memuliakan, mencintai. Tapi kalau sudah mengatakan makhluk, akhirnya apa? Seperti sebagian orang, bahkan dulu ada dosen yang mengatakan Al-Quran ya itu perlu direvisi. Dan bahkan ada yang berani nginjak-nginjak Al-Quran. Kenapa sampai segitunya? Karena sudah tidak ada penghormatan lagi kepada Al-Quran. Karena bagi dia itu bukan ucapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini hanya ucapan manusia. Ini makhluk. Ya, dan ini sangat berat konsekuensinya. Ini perlu kita pahami ya, supaya kita paham ya tentang masalah akidah ini, tidak dikacaukan, tidak dikaburkan oleh sebagian kalangan. Karena banyak orang-orang sebenarnya mendaur ulang atau meremehkan masalah seperti ini. Di antara yang berpaham seperti ini Hizbut Tahrir, yang mengatakan bahwasanya Al-Quran itu adalah makhluk. Makanya benar kata Syekh Albani, Hizbut Tahrir Mu'tazilatul Asr. Hizbut Tahrir itu adalah Mu'tazilah gaya baru, cuma ganti casing aja. Makanya ya, camkan baik-baik kaidah para ulama, al-ibratu bil haqa'iq la bil asma. Yang menjadi patokan itu adalah hakikatnya, bukan perubahan nama. Nama bisa diganti-ganti. Homer sekarang diganti namanya, ya macam-macam, bir, bintang, ya sekarang macam-macam, ada narkoba, whisky, brandy, ya sabu-sabu, oplosan, ya pil kuplo, ya. Bahkan kalaupun dalam minumannya ditulis dengan minuman segar, halalan, thayyiban, tidak berubah hukum khamr. Karena yang paling penting itu adalah isinya, bukan tulisannya. Ya, ini air putih, walaupun ditulis di sini khamr, misalkan, tetap hukumnya apa? Halal. Rawon itu hukumnya halal, walaupun dibilangin rawon setan. Namanya aja yang nggak bener itu, tapi dia tetap apa? Halal. Oh, Indonesia aneh-aneh kan? Misalnya enak rawon dijenengi rawon setan. Misalnya enak tahu dijenengi tahu iblis. Ya. Misalnya enak mie dikatakan mie jahanam. Oh, nang Gresik ono jenenge mie jahanam. Iblis tahu iblis. Baik. Menarik dalam masalah ini ada disebutkan oleh Ibnu Rajab dalam kitabnya Tabaqatul Hanabilah, dalam terjemah Al-Imam Ahmad bin Nasr, biografi Ahmad bin Nasr. Dia pernah meruqyah orang kesurupan jin, ya, diruqyah. Ternyata kesurupan jinnya akhwat. Jinnya akhwat. Terus jinnya mengatakan, ya, dakni ya imam ukhannikuhu fa innahu yaqulul qur'anu mahluk. Wahai imam, yakni Imam Ahmad bin Nasr, biarkan saya mencekik-cekik orang ini, karena orang ini mengatakan Al-Quran adalah makhluk. Kata Syekh bin Baz, jinnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini baru jin mantap ini, jinnya Ahlus Sunnah ini, ya. Jadi benci sama Ahlul Bid'ah. Nah, jadi jin itu macam-macam ya. Ada yang Ahlus Sunnah, ada yang Ahlul Bid'ah, macam-macam. Kunna tara'iqa qidada. Ada yang Ahlus Sunnah, ada yang Syiah juga ada. Ya, ada yang Hizbut Tahrir, ada yang Jamaah Tabligh, macam-macam. Ada sama, ada yang Muslim, ada yang kafir, ada. Imam Ibnu Katsir ketika menafsirkan kunna tara'iqa qidada dalam surat jin membawakan kisah menarik juga. Kata beliau, pernah kita meruqyah, beliau membawakan riwayat dari Sya'bi bahwa dia pernah meruqyah juga, terus dialog dengan jin. Ya, dia ngajukan pertanyaan, ma ahabbut ta'ami fiikum.
Makanan apa yang favorit kalian? Ya, makanan favoritnya jin. Qala rus. Dia bilang nasi. Ya, nasi. Ya, pernah saya Musa Ali Nasr, muridnya Syekh Al-Albani rahimahullah, dia mengatakan, wah ini kayaknya jinnya jin Indonesia ini. Ya, suka sama nasi. Baik. Kemudian pertanyaan kedua, halir rafidhatu fiikum? Apakah di kalian itu ada Syiah Rafidhah? Seperti di kita, kata jinnya, ya ada. Ya, kaifa rafidhatu fikum? Bagaimana Syiah Rafidhah menurut kalian? Huwa akdzabuna. Mereka itu adalah paling pendusta di antara kami. Ya. Kata Syafi'i, oh iya podo berarti. Di kita juga paling pendusta. Ya, paling pendusta. Jadi ada Syiah juga. Ya, jadi ada si A, ada si B, ada si C. Baik, yang ke-12. Wa anna Allah azza wa jalla yura fil akhirah yanzuru ilaihi al-mu'minuna iyanan jiharan wa yasma'una kalama. Dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu bisa dilihat nanti di akhirat. Orang-orang beriman melihat Allah Subhanahu wa taala dengan mata kepala mereka, jiharan, ya terang-terangan, wa yasma'una kalamah, dan mereka mendengarkan firman Allah Subhanahu wa taala. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah ya. Bahwasanya orang-orang yang beriman akan bisa melihat Allah nanti di akhirat. Dalilnya banyak sekali. Di antaranya surat Al-Qiyamah ayat 23. Wujuhu yawma idzin 22-23. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah mereka berseri-seri. Ya, karena mereka melihat Rabb mereka. Jadi wajah-wajah orang yang beriman besok di hari kiamat di surga berseri-seri, senang, gembira. Kenapa? Karena mereka bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Karena kenikmatan yang paling tinggi adalah tatkala di surga, apalagi bisa memandang Allah Subhanahu wa taala. Itu kenikmatan yang luar biasa. Dan hadis-hadis tentang masalah ini juga banyak sekali. Bahkan derajatnya mutawatir. Sekali lagi, mutawatir. Dan mutawatir itu adalah hadis yang diriwayatkan dari jalur yang sangat banyak sekali, yang tidak mungkin mereka bersepakat di atas kesesatan. Mimma tawatara hadisu man kadzab wa man bana baitan lillahi wahtasab wa ru'yatun syafa'atun wal haudu wa mas'u kuffaini wa hadi ba'du. Ya, kata seorang penyair At-Tawudi, beliau mengatakan di antara hadis-hadis yang mutawatir adalah hadis man kadzab, siapa yang berdusta kepadaku, ya, memalsukan hadis-hadis Nabi SAW, maka silakan dia memboking tempat duduknya di neraka. Ya, demikian juga hadis wa man bana baitan lillahi wahtasab, hadis tentang keutamaan bangun masjid. Barang siapa yang membangun masjid lillah, karena Allah, bukan karena pemilihan, ya. Ya. Nah, nanti kalau bangun karena pemilihan, akhirnya pas kalah di jalur mana? Nah, no sing bantu karena mau pemilihan, pas kalah diambil lagi semennya, perigilnya. Nah, jadi ikhlas karena Allah, Allah akan bangunkan untuknya rumah di surga. Wa ru'yatun, dan hadis-hadis tentang ru'yah, maksudnya orang-orang beriman nanti akan melihat Allah di akhirat. Syafa'atun, demikian juga hadis yang tentang syafaat, yakni syafaat Nabi untuk pelaku dosa besar. Ya, wal haud, dan telaga Nabi SAW. Wa mas'u khuffain, dan hadis-hadis tentang mengusap sepatu. Ini contoh hadis-hadis mutawatir. Contoh-contoh hadis mutawatir. Di antaranya tadi adalah hadis tentang ru'yah. Ru'yah itu yaitu orang-orang yang beriman akan melihat Allah di hari akhir. Kata Nabi, innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-qamara lailatal badri la tudamuna fi ru'yatih. Sesungguhnya kalian akan melihat Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat. Adapun di dunia tidak mungkin manusia bisa melihat Allah karena enggak kuat melihat Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa aja enggak kuat. Padahal Nabi Musa itu apa? Kuat.
sekali jotos orang apa namanya, ya orang Kipti ya itu sekali jotos mati orangnya, ya. Fawakazahu Musa faqadha alaihi, Nabi Musa menjotosnya langsung mati, kuat Nabi Musa itu aja. Ketika dia minta melihat Allah Subhanahu Wa Taala, pingsan lagi, nggak bisa, ya. Apalagi kita, ya. Mending Indonesia san loyo-loyo, ya. Geblak kabeh. Nah, jadi kalau di dunia maka tidak mungkin, dengan kesepakatan para ulama. Innakum lan tarau rabbakum hatta tamutu. Kalian tidak akan melihat Rabb kalian sampai kalian nanti mati. Adapun di akhirat maka nanti akan bisa melihat, ya, Allah Subhanahu Wa Taala sebagai kenikmatan para penduduk di surga. Karena dunia ini tempat ujian, cobaan, bahkan maksiat. Berbeda dengan surga, ya, maka itu hanya orang-orang yang bersih, ya, yang layak melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, sebagaimana kalian melihat rembulan di malam bulan purnama, ini bukan berarti menyamakan Allah dengan rembulan, tidak, tapi penyamaannya dari sisi melihatnya. Dari sisi melihatnya, sebagaimana kita melihat bulan di bulan purnama itu kan nggak pakai desek-desekan. Begitu pula manusia nanti melihat Allah SWT nggak pakai desek-desekan, jelas, terang, ya. Dan ini harus kita yakini, Baik, apa faedahnya kita meyakini hal ini? Apa buah yang bisa kita petik ketika kita meyakini bahwasanya orang-orang yang beriman akan bisa melihat Allah? Yani amal saleh. Bagaimana kita berupaya supaya bisa nanti melihat Allah Subhanahu Wa Taala? Makanya perhatikan dalam hadis Jarir bin Abdullah Al-Bajali, di dalam satu riwayat, ya, riwayat Bukhari Muslim dari Jarir bin Abdullah Al-Bajali, setelah membawakan hadis tadi bahwasanya kalian akan melihat Allah besok pada hari kiamat sebagaimana kalian melihat, ya, rembulan di malam bulan purnama, kalian gak akan desek-desekan. Lalu apa kata Nabi? Fa inistata'tum alla tughlabu anis salati qabla tulu'il syamsi wa qabla ghurubiha faf'al. Kalau kalian bisa untuk tidak ketiduran dari sholat sebelum terbitnya matahari. Sholat apa? Sholat subuh. Dan sholat sebelum terbenamnya matahari, sholat asar, faf'alu, maka lakukan. Apa kaitannya? Apa kaitannya dengan pembahasan sebelumnya? Kaitannya adalah kalau kalian ingin bisa melihat Allah Subhanahu Wa Taala nanti di hari kiamat, maka semangatlah untuk beribadah, terutama sholat, terutama lagi sholat subuh dan sholat asar. Artinya, ya ikhwah, ketika kita belajar akidah harus membuahkan amal. Dan ini poin penting yang saya tekankan. Jangan belajar akidah, jangan belajar tauhid itu hanya sekedar teori. Ya, tauhid ada 3 macam, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Ya, itu bagus, benar. Tapi yang lebih penting daripada itu adalah buah dari itu apa. Jangan sampai kita memiliki hafalan yang kuat, ya, kita memiliki pengetahuan yang hebat, tapi tidak membuahkan dalam ibadah, tidak membuahkan dalam akhlak, ya, maka ini percuma, ya, percuma. Banyak para penuntut ilmu pada zaman kita sekarang, ya, hanya menjadikan pembahasan akidah, pembahasan tauhid hanya sekedar maklumat, teori-teori saja, tetapi tidak membuahkan amal perbuatan, tidak membuahkan amal saleh, ya, sehingga mereka kalah dengan orang-orang awam. Ada sebagian orang-orang awam mungkin dia nggak hafal pembagian-pembagian, nggak hafal dalil-dalil, ya, dia cuma, ya, modal nguping, ya, ngajinya, tapi sedikit yang dia dengar dia amalkan. Itu jauh lebih baik daripada kita, ya, banyak catatannya, banyak ilmunya, tapi ternyata tidak membuahkan amal soleh dalam kehidupan kita, ya. Jadi ini poin penting yang sering ditekankan oleh ya,
Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad dalam banyak kitabnya, ya, pembahasan akidah harus membuahkan amal, membuahkan tazkiyatun nufus, ya. Wa annahu fawqal arsy, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu adalah di atas arsy, dan arsy di atas langit yang 7. Ini menunjukkan bahwasanya akidah Imam Syafi'i rahimahullah taala sesuai dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu di atas arsy-Nya, di atas langitnya, sebagaimana dalam Quran, dalam hadis, dan kesepakatan para ulama, bahkan sesuai dengan akal dan fitrah manusia. Di antara dalil dalam Al-Quran, Allah berfirman, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Dalam 7 tempat dalam Al-Quran, salah satunya Thaha ayat 5, Allah berfirman, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Ar-Rahman di atas arsy-Nya istawa. Istawa artinya tinggi. Ala wartafa, bukan istaula. Ya, tidak ada dalam bahasa Arab istawa bermakna istaula. Itu enggak ada. Yaitu hanyalah pemelintiran orang-orang ahlul kalam yang merusak bahasa. Ya, baik. Adapun hadis banyak sekali, dan ucapan-ucapan para sahabat banyak sekali, bahkan dibukukan oleh para ulama. Imam Az-Zahabi punya buku Al-Ulum, ya. Imam Ibnu Qudamah punya kitab Isbat Sifatil Ulu. Imam Ibnu Qayyim punya kitab Ijtima' Al-Juyus Al-Islamiyah. Itu buku-buku yang membahas tentang ketinggian Allah di atas langitnya. Bawakan hadis-hadis yang banyak. Salah satunya hadis yang masyhur, hadisnya sahih, walaupun orang-orang ahlul bid'ah berusaha untuk melemahkannya. Ya, orang-orang ahlul bid'ah gak senang dengan hadis ini, makanya mereka berusaha untuk apa? Melemahkan hadis ini dengan berbagai cara. Ya, kayak Pak Idrus Romli dan sebagainya, ya, melemahkan hadis ini. Hadisnya muttarib katanya. Muttarib itu goncang. Ya. Bukan hadisnya yang goncang. Ini akal orang-orang yang melemahkannya yang goncang. Ya. Mereka melemahkan hadis ini. Bagaimana hadis ini? Dhaif. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dalam sahihnya, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam Juz'ul Qiraah, Imam Syafi'i dalam kitabnya Risalah, Al-Um, Imam Ahmad dalam Musnad, dan para ulama pun sepakat telah mensahihkannya. Terus datang sebagian orang mengatakan bahwasanya hadisnya apa? Muttarib. Ya, ini nggak tahu ya ahli hadis dari mana. Hadis tentang pertanyaan Nabi kepada budak wanita, Aina Allah, di mana Allah Subhanahu wa taala? Budak tersebut menjawab, fis sama. Lalu kata Nabi, aqtiqha fa innaha mu'minah. Merdekakanlah wanita ini karena dia adalah seorang wanita yang beriman. Seorang wanita yang beriman. Ini ikrar dari Nabi, takrir. Nabi menyetujui jawabannya. Nabi nggak mengatakan, oh salah itu jawaban, yang benar Allah di mana-mana. Nah, enggak. Tapi Nabi setujui, bahkan memberikan rekomendasi. Dia adalah wanita yang beriman. Makanya hadis ini memberikan kepada kita 2 faedah penting. Faedah yang pertama, bolehnya pertanyaan di mana Allah. Boleh pertanyaan itu disyariatkan. Anak ngetes murid antum di mana Allah, boleh. Ya, sebagian orang bilang oh nggak boleh nanya di mana Allah. Ya ada. Sebagian orang mengatakan seperti itu. Bid'ah itu kalau nggak ada contohnya. Nabi SAW yang mempraktekkan, yang bertanya kok bid'ah. Sekarang ini banyak yang dibolak-balik. Yang sunnah dibilang bid'ah, yang bid'ah dibilang sunnah. Wala-wali. Zaman wala-wali sampai ini. Ya. Yang kedua, faedah penting dari hadis ini bahwa jawaban di mana Allah yang benar adalah Allah di atas langit. Ngangkat tangannya ke atas, bukan ke bawah gini Pak, bukan miring gini, enggak. Kita ke atas. Ini menunjukkan bahwa kita meyakini Allah itu di atas. Dan di mana-mana masyarakat kita sering dengar, kita serahkan sama yang di atas. Gak pernah kita dengar orang di mana-mana, ya kan? Gak ada. Itu menunjukkan fitrah manusia, Bang. Allah Subhanahu wa taala itu di atas langit. Ya.
Coba tes sana itu. Lari dia mulai. Baik, selanjutnya wa annal qadara khairuhu wa syarruhu min Allah azza wa jalla la yakunu illa ma arada Allah azza wa jalla wa qadahu wa qaddar. Sampai mereka beriman kepada takdir. Sampai mereka beriman kepada takdir. Dan iman kepada takdir mencakup 4 hal. Yang pertama, mengimani tentang ilmu Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya Allah mengetahui segala sesuatu sebelum terjadi, sedang terjadi, dan setelah terjadi. Allah tahu semua. Yang kedua, kita meyakini Allah menulis semua takdir-takdir ini dalam Al-Lauhul Mahfuz. Ya, dalam Al-Lauhul Mahfuz. Kemudian yang ketiga adalah masyiah, yaitu kita meyakini bahwa tidak terjadi sesuatu kecuali dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah berkehendak maka terjadi. Kalau Allah tidak berkehendak, tidak akan terjadi. Yang keempat adalah al-khalq, penciptaan. Kita meyakini bahwasanya segala sesuatu adalah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan iman kepada takdir menjadikan kita bahwa tawakal kepada Allah, menjadi berani, optimis, bukan orang-orang yang pengecut, orang-orang yang penakut. Ya. Itu kalau kita beriman kepada takdir. Tauhidnya mantap. Ya. Paling mudah sekarang masih bulan Muharram nih. Masih bulan Muharram. Sebagian orang berkeyakinan bahwasanya kalau bulan Muharram bulan sial, nggak berani nikah di bulan Muharram. Kok datang? Ya. Itu karena iman kepada takdirnya lemah, sehingga tawakalnya pun lemah, takut, tatoyur, merasa sial dengan bulan, merasa sial dengan hewan. Ada sebagian orang begitu juga, mau safar, oh lihat ular, nggak jadi safar. Ini karena menurut orang Jawa kalau mau safar terus lihat ular itu tandanya kecelakaan. Ya. Atau dan sebaik-baik manusia setelah Rasulullah adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali bin Abi Thalib. Saya mencintai mereka dan memintakan ampunan untuk mereka, dan kepada para sahabat yang ikut perang Jamal, Siffin, baik yang memerangi maupun yang diperangi, ya, dan semua para sahabat Nabi. Ini akidah Imam Syafi'i terhadap para sahabat. Ya, terhadap para sahabat, yaitu cinta kepada siapa? Para sahabat Nabi. Sahabat adalah setiap orang yang bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beriman kepada Nabi, dan mati dalam keadaan iman. Itu para sahabat, dan mereka adalah generasi yang terbaik. Allah ridho kepada mereka, Allah pun ridho kepada mereka. Dan Nabi mengatakan khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia adalah generasiku. Maka kewajiban bagi kita pertama mencintai mereka. Hubbul ansari iman wa bughduhun nifaq. Kata Nabi, mencintai sahabat-sahabat Ansar adalah keimanan, dan membenci mereka adalah kemunafikan. Ya, wajib bagi kita mencintai para sahabat dan tanamkan ini kepada anak-anak kita. Dahulu para ulama salaf begitu. Kana salafu yu'allimuna auladahum hubba Abi Bakrin wa Umar kama yu'allimunahum surat al-Fatihah. Adalah para ulama salaf menanamkan kepada mereka nanti punya apa? Idola, ya, dan meneladani para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, kewajiban bagi kita adalah mendoakan kebaikan untuk para sahabat. Ya, bukan malah mencela para sahabat seperti orang-orang Syiah. Allah berfirman, "Walladzina" dalam surat Al-Hasr ayat 10, "Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina." Dan orang-orang yang datang setelah mereka mengatakan, "Ya Allah, ampunilah kami dan orang-orang yang mendahului kami dalam keimanan," yaitu para sahabat. Dan jangan kau jadikan di dalam hati kami kebencian kepada mereka.
seperti orang-orang Syiah yang benci banget sama para sahabat, terutama kepada Abu Bakar, Umar, sampai nama Abu Bakar, Umar itu dijadikan keset. Itu orang-orang Syiah yang mereka melaknat, mengkafirkan para sahabat, ya, dijadikan ibadah mereka, ya, sampai pernah rombongan Syiah dari Iran, ya, mereka ketika mau masuk Masjidil Haram, di sana ada pintu namanya pintu Umar. Dari Masjidil Haram ada pintu Umar. Ketika mau masuk Umar tak jadi, cari pintu yang lain. Ada seorang syekh melihat seperti itu, maka dia bilang, semoga Allah meridhoimu wahai Umar. Kamu kepada para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kesesatan Syiah sangat jelas, gamblang, ya, tidak ada yang buta kecuali orang-orang yang dibutakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan tertipu dengan topeng orang-orang Syiah yang mengatakan cinta kepada Ahlul Bait dan semuanya. Itu hanya omong kosong, ya, itu hanya omong kosong belaka. Mereka berlindung di balik tabir, ya, Ahlul Bait, ya, apa namanya, Ijabi Ikatan Jamaah Ahlul Bait Indonesia. Itu omong kosong aja, ya. Pada hakikatnya mereka apa? Menyelisihi Ahlul Bait. Ahlul Bait itu gak mengkafirkan para sahabat, gak membenci para sahabat, gak memiliki pemikiran-pemikiran seperti orang-orang Syiah sekarang ya. Gak ada. Ahlul Bait mereka mencintai para sahabat, terutama Abu Bakar, Umar. Makanya Muhammad bin Al-Hanafiyah, anaknya Ali bin Abi Thalib, ketika ditanya, atau Ja'far As-Shadiq, ketika ditanya siapa manusia terbaik setelah Rasulullah, mereka semuanya mengatakan Abu Bakar. Kemudian setelah itu apa? Utsman. Ya, maka mencintai para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu Ahlul Bait yang sesungguhnya, bukan Ahlul Baitan. Nah, ini palsu. Selanjutnya wassamu wa ta'ah li ulil amri ma damu yusallun wal wulatu la yukhraju alaihim bisayf. Dan mendengar dan taat kepada para pemimpin selagi mereka sholat. Nah, ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang sangat penting juga. Wala yukhraju alaihim bisayf, dan tidak boleh memberontak mereka dengan pedang. Wajib bagi kita mendengar dan taat kepada para pemimpin. Ya ayyuhalladzina amanu athi'u wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Ya, taatlah kalian kepada Allah, taatlah kalian kepada Rasul dan kepada pemimpin-pemimpin kalian. Ulil amri, kata Syekhul Islam, mencakup al-ulama wal umara. Al-ulama wal umara. Ya. Dan Nabi SAW dalam wasiat perpisahannya, usikum bitaqwallah was-sam'i wat-ta'ah wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun. Saya wasiatkan kepada kalian takwa kepada Allah dan mendengar serta taat kepada pemimpin, walaupun pemimpin kalian budak. Budak boleh jadi pemimpin apa tidak? Nggak boleh, dengan kesepakatan para ulama. Budak itu nggak boleh jadi pemimpin, harus merdeka syaratnya. Tapi kalau dia terangkat menjadi pemimpin, wajib bagi kita untuk mendengar dan taat. Demi, nah ini untuk harus perhatikan, kenapa Nabi menekankan kita mendengar dan taat kepada para pemimpin? Demi menjaga stabilitas keamanan negara, demi persatuan, demi terjaganya nyawa, harta, kemaslahatan kaum muslimin. Karena kalau ya penduduk, warga mendengar dan taat kepada para pemimpin, akan terjaga. Tapi kalau sudah memberontak, ya, menggulingkan kudeta, maka yang terjadi adalah kerusakan. Ya, yang terjadi adalah kerusakan, pertumbuhan. Ya, kalau kondisinya tidak aman. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah menjadikan ini sebagai akidah. Siapa yang menyimpang dari akidah ini, maka dia tersesat. Kalau ada yang mengatakan, misalkan presiden sekarang ini bukan presiden, ya, nggak boleh ditaati, ya, nggak diakui. Ini paham-paham Khawarij, ya, paham-paham, ya, apa namanya, khuruj, pemberontakan yang sangat berbahaya.
Ya, Syekhul Islam mengatakan sejarah membuktikan bahwa tidak ada pemberontakan kecuali menimbulkan kerusakan yang lebih besar. Ya, nah, dan akidah Ahlussunnah wal Jamaah dalam masalah ini mendengar taat kepada para pemimpin, taat kecuali dalam hal maksiat tidak boleh taat. Kemudian menghormati yang buruk tidak mungkin. Al jazaa'u min jinsil amal, balasan itu tergantung kepada amal perbuatan, tergantung amal kita. Nah, wal khilafatu fi Quraisy wa anna kullama askara katsiruhu fa qaliluhu haram. Setiap yang khilafah dalam Quraisy, ini ada hadisnya. Ya, ini ada hadisnya, tapi itu masalah kekhilafahan dan itu apa namanya? Ya, pada masa kekhilafahan. Adapun sekarang ini setiap pemimpin, setiap negara memiliki pemimpin sendiri, sudah tidak menggunakan sistem apa? Kekhilafahan. Wa anna kullama askara katsiru fa qalilu haram. Setiap yang memabukkan banyaknya maka sedikitnya juga haram. Ini khamr. Beliau menegaskan hal ini. Imam Syafi'i hidup di zaman di mana di Kufah sana ada orang-orang yang mengikuti madhab Hanafiyah yang mengatakan bahwasanya yang memabukkan itu hanya, yang haram itu hanya tertentu saja, minuman tertentu. Maka Imam Syafi'i, demikian juga Imam Ahmad membantah hal itu, bahwa segala sesuatu yang memabukkan maka itu namanya itu karena menjurus dan tidak ada pacaran Islami. Ono-ono aja lagi pacaran Islami, ya di film no bisa, nah ono filmnya, nah pakai embel-embel santri lagi, santri malah ngajari pacaran. Baik, ini santri mungkin santri liberal ya, dan santri-santri yang sunnah. Kalau santri yang sunnah diajarinya nikah, ya. Nah, baik, ketika Allah mengharamkan khamr, maka Allah haramkan juga sarananya. Salah satu sarananya yaitu sedikit. Sedikitnya dilarang. Nyicipi nggak boleh. Nyicipi khamr itu nggak boleh. Kenapa? Karena kalau dibolehkan nyicipi, akhirnya nanti tagihan. Semuanya kan berawal dari nyicipi dulu. Awalnya nyicipi, enak ternyata. Ya, enak-enak sedap gitu ya ternyata. Akhirnya ketagihan. Orang ngerokok, mungkin sebagian mantan-mantan ahli hisab juga, nggak tahu. Ya, barangkali. Ya. Kalau yang pernah ngerokok biasanya apa? Awalnya itu nyicip-nyicipi dulu. Latihan, waktu-waktu bisa, gitu ya. Nah, kawin kontrak. Ya, kawin kontrak, dan ini hukumnya haram, dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan hadisnya mutawatir. Hadis-hadis tentang larangan mut'ah itu hukumnya mutawatir dan sepakat para ulama. Di antaranya Imam Ibnu Hubairah mengatakan ittafaqu ala tahrimil mut'ah. Para ulama madhab telah sepakat tentang haramnya nikah mut'ah. Itu sudah kesepakatan para ulama. Oleh orang-orang Syiah Rafidah. Dan kata para ulama, perselisihan orang Syiah Rafidah gak dianggap. Karena perselisihan yang dianggap itu perselisihannya ulama, sedangkan Syiah bukan ulama, makanya nggak dianggap oleh para ulama, nggak dianggap perselisihan mereka. Ya, mereka mengakui bahwa pekerjaan mereka itu apa? Haram gitu ya, tapi dia terkalahkan oleh hawa nafsunya. Tapi kalau di mut'ah, mereka menganggap bahwa yang mereka lakukan itu ibadah. Di sini letak apa namanya? Lebih parahnya. Orang Syiah menurut mereka ini apa? Ibadah. Bahkan mereka punya hadisnya, walaupun palsu gitu. Siapa yang nikah sekali seperti Hasan, pahalanya. Kalau 2 kali seperti Husain, kalau 3 kali seperti Ali, 4 kali seperti Nabi, ya, 5 kali seperti Jibril. Masya Allah. Semakin sering semakin siapa sih nggak pengen coba? Makanya sebagian mahasiswa 2 kelompok ini ya tantangan terberat bagi Ahlussunnah wal Jamaah pada zaman kita sekarang.
Makanya hendaknya bagi kita ayyuhal ikhwah membentengi diri kita dengan ilmu, dengan akidah ya yang sahih, dan dengan banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diselamatkan dari fitnah syubhat dan fitnah syahwat. Tapi yang terakhir ya untuk meningkatkan apa? Takwa. Ya, mari selesai Jumatan wis gak bertakwa lagi. Waluzumis sunnati wal athari an Rasulillah wa ashabihi. Dan hendaknya saya wasiatkan kepada kalian berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah dan sunnah para sahabat. Ini persis dengan wasiat Rasulullah, wasiat perpisahan. Dalam hadis Irbad bin Sariyah, kata Nabi, "Faman ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira, fa 'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin." Abu Ajib. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang hidup setelahku nanti dia akan melihat perselisihan yang banyak. Maka berpegang teguhlah kalian dengan sunnahku dan sunnah para sahabatku. Gigitlah dengan gigi geraham. Gigi geraham itu gigi yang paling belakang. Ini isyarat, maksudnya hendaknya kita berpegang dengan sunnah itu yang kuat. Karena orang kalau gigit pakai gigi geraham itu kuat. Berbeda kalau pakai gigi biri alal zaman. Orang yang berpegang teguh dengan sunnahku di akhir zaman bagaikan memegang bara api. Kalau ada orang yang bilang seperti itu, ya senyumin aja. Ya, senyumin aja. Nggak usah terlalu pedulikan omongan orang. Ngurusi omongan orang itu nggak ada selesainya. Kata Imam Syafi'i, ridhon nasi ghayatun la tudrak. Keridhaan manusia itu tujuan yang tidak mungkin dicapai. Yakni kita menginginkan semua manusia senang sama kita mustahil. Ya, kata Imam Ibnu Hazm, barang siapa yang ingin semua manusia senang sama dia, gila. Ya, jangankan kita, Nabi Muhammad itu orang yang paling sempurna, orang yang paling baik akhlaknya, dicela apa tidak? Allah Subhanahu wa taala, zat yang paling sempurna, ya, itu aja dicela sama orang-orang Yahudi. Ya Allahi maghluqa, Allah pelit, Allah fakir, Allah aja nggak selamat dari ucapan manusia. Ya, maka kita jangan pedulikan omongan orang. Selagi kita berjalan di atas siratal mustaqim, nggak usah toleh kanan toleh kiri, ya, karena nuruti omongan orang nggak bakalan selesai. Masih ingat ceritanya ledai sampai ambekan Senin Kemis, dituntun aja. Masih omongan orang lagi. Ini orang gimana sih? Punya kendaraan kok cuma dituntun aja. Nah, ya, mubadir ya. Gak ada selesai. Akhirnya katanya ngambek. Akhirnya terus diculno aja. Baik, watarkil bid'ah wal ahwa wajtinabiha, dan meninggalkan apa? Kebid'ahan. Ya, sebaik ya melarang. Ya begitu. Jadi kayak mikrofon ini misalkan, ini masalah dunia, nggak ada masalah, nggak apa-apa. Ya, jadi bukan yang tercela. Yang bid'ah yang tercela itu adalah dalam masalah ibadah. Ya, dan tidak ada istilah bid'ah hasanah. Nah, bid'ah dalam masalah agama itu semuanya dhalalah. Wa kullu bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah itu adalah sesat. Kullu itu dalam bahasa Arab min aqwa alfadil umum, termasuk lafaz umum yang paling kuat. Jadi semuanya, nggak ada pengecualian. Nabi nggak mengecualikan kecuali ini itu. Nah, itu nggak ada. Berarti hukum asalnya apa? Umum, setiap bid'ah. Sekarang ini banyak orang melegalkan bid'ah dengan label bid'ah hasanah. Ini titik-titik bid'ah hasanah. Kono sih bid'ah dhalalah akhirnya. Karena semuanya dinamai bid'ah hasanah. Sampai di Solo sana ada majelis taklim, namanya majelis taklim bid'ah hasanah. Majelis taklim jenenge majelis taklim bid'ah hasanah. Bangga dia, ya, menjadi pejuang bid'ah hasanah. Udah kan? Ada dulu. Ada dulu.
Tapi ini tambahan beberapa pertanyaan yang masuk. Ada Ustadz yang mengatakan perbedaan pendapat terkait bahwa di atas aras hanya perbedaan yang muktabar. Apakah benar? Sama sekali tidak benar. Perbedaan ini adalah perbedaan antara ahlus sunnah dan ahlul bid'ah. Ya, ini perbedaan dalam masalah prinsip. Ya, perbedaan masalah prinsip. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Ijtima'ul Juyus Al-Islamiyah. Ya, dibawakan dalil-dalilnya Quran, hadis, perkataan para sahabat, kesepakatan mereka bahwa semuanya mengatakan Al-Quran itu bahwasanya Allah SWT di atas langit. Tidak ada yang menyelisihinya kecuali ahlul bid'ah. Ya, ahlul tabar tidak dianggap. Ya, tidak dianggap. Adapun perselisihan yang muktabar patokannya adalah jika tidak ada dalil yang jelas dalam masalah ini atau sama-sama kuat dalilnya, seperti masalah-masalah fikih misalkan setelah rukuk sedekap ataukah lurus misalkan, itu nggak ada dalil yang jelas dari Nabi SAW setelah rukuk posisi tangan di mana, ya, dan banyak setelah pas sujud misalkan tangan dulu atau lutut dulu, ya, menggerak-gerakkan apa tidak, itu masalah-masalah yang ijtihadiyah yang tidak boleh kita memaksa orang lain ikut pendapat kita. Ya, nggak boleh. Syiar Ahlus Sunnah jika masalah itu adalah masalah ijtihad, tidak boleh bagi kita untuk pendapat kita. Ya, itu patokannya. Dan masalah ini adalah perbedaan antara Ahlus Sunnah dengan Ahlul Bid'ah. Ya, bukan masalah yang ijtihad, masalah ini enggak. Ada buku yang ditulis oleh para ulama, oleh seorang ulama, kalau nggak salah namanya Abdul Wahid As-Sirazi Al-Maqdisi. Beliau punya buku Juz'un Fihi Imtihanus Sunni Minal Bid'i. Mushaf adalah kertasnya, sampulnya, ya, atau tintanya, maka itu makhluk. Ya, tapi kalau yang dimaksud yang ditulis, maka ini adalah kalamullah Jalla wa Ala. Ya, di mushaf itu diperinci. Kalau yang dimaksud adalah kertasnya, sampulnya, ya, tintanya, maka itu makhluk, betul. Tapi kalau yang ditulis, maka itu adalah kalamullah ghairu makhluk, ya, itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Ada salah satu teman kuliah saya beragama Nasrani, ya, ini menjadikan dia akan apa? Mempelajari agama Islam, ya, buku-buku yang mudah dicerna, yang seperti misalkan buku-bukunya Syekh Muhammad Jamil Zain Bimbingan Islam misalkan, itu bagus, atau bukunya Syekh Abdurrahman Sa'di Keindahan-keindahan agama Islam. Nah, seperti itu diberikan, dihadiahkan kepada mereka, ya, supaya, atau kasihkan Al-Quran supaya dia pelajari. Betapa banyak orang membaca Al-Quran kemudian apa? Mendapatkan hidayah. Ada yang baru membaca surat Al-Fatihah masuk Islam, ya, ada baru membaca Alif Lam Mim dzalikal kitabul la raiba fi. Al-Quran itu tidak ada keraguan, langsung dia masuk Islam. Ada yang ya ayyuhalladzina amanu masuk Islam. Masuk hidayah Al-Qur'annya masuk Allah. Sedangkan Injil ya tidak. Ya, sudah dirubah-rubah oleh manusia. Ya, sudah dirubah-rubah oleh manusia. Dan diskusi seperti ini, ikhwan, hendaknya bagi seseorang, ya, kalau tidak memiliki ilmu, jangan terlibat di dalamnya. Ya,
karena dikhawatirkan malah menimbulkan apa? Syubhat. Kalau nggak punya ilmu tentang kristologi, tentang Kristen, nanti dia ajar tentang perbandingan agama dan sebagainya. Iya, kalau antum punya ilmu kayak Zakir Naik, ya. Kalau enggak, antum yang kecantol dia. Iso murtad malah, hati-hati. Ya, hati-hati. Dulu Umar bin Khattab pernah membawa Taurat, dimarahi sama Nabi SAW. Ya, dimarahi oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hukum asalnya cukupkan kita mendakwai seorang itu dengan apa? Quran. Ya, cukupkan dengan Al-Quran, cukupkan dengan antum kasih buku gitu. Punya ilmu terus diskusi ya tentang masalah ini, antum dikasih syubhat, ya pengamanan antum jebol, bahaya. Al-qulubu dhaifah wasyubahu khattaf. Hati itu lemah, sedangkan syubhat kencang menerpa. Bagaimana untuk menyandingkan lafaz Allah dengan Nabi Muhammad SAW di masjid? Yang nakal tuyul biar nggak masuk rumah. Apa faedahnya kita pasang kalau nggak pernah kita baca ayat Al-Quran? Ya, yang paling penting itu dibacakan Al-Quran. Makanya kata Nabi SAW, la taj'alu buyutakum maqabir. Jangan jadikan rumah kalian seperti apa? Kuburan yang sepi dari ibadah. Fihi suratul Baqarah. Setan itu kabur dari rumah yang dibacakan di dalam, bukan ditempelkan, tapi dibacakan surat Al-Baqarah. Kalau pengen rumah kita nggak angker, nggak serem, pakai untuk ibadah, pakai sholat, ya, dipakai untuk ngaji Quran, ya, pengajian. Kalau yang terutama yang muda nggak pernah dipakai ngaji, ya akhirnya apa? Angker kayak kuburan. Betul. Banyak orang rumahnya mewah tapi apa? Serem. Ya. Nah, ibu saya sedang koma di rumah sakit sudah 1 minggu ini. Pokoknya saya takut ibu saya meninggal kalau beliau tidak mampu dan tidak memiliki kesempatan mengucapkan kalimat tauhid. Mohon pencerahannya. Saya juga mohon bantuan doanya untuk kesembuhan ibu saya agar beliau dapat kembali sadar dari komanya sehingga beliau dapat memperbaiki amal ibadahnya untuk bekal di akhir. Amin. Ya, pertama kita doakan agar ibu sang penanya ya diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mudah-mudahan lekas sembuh. Yang kedua, artinya di kamar mandi. Ya. Ditutup sama istrinya lupa, akhirnya apa? Mati di kamar mandi. Apakah berarti kemudian Imam Al-Auza'i rahimahullah wah suul khotimah ini? Enggak, ya, kita tidak bisa menghukumi seseorang selama dia muslim, maka kita harapkan, kita doakan agar dia apa? Masuk surga, diterima amal ibadahnya. Kecuali kalau dia adalah kafir, maka anaknya atau yang di sekitarnya maka harus ya agar sebelum dia meninggal dunia masuk Islam dengan mengucapkan apa? Syahadat. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW berupaya ya untuk mengislamkan pamannya yaitu Abu Talib. Ya ammi qul la ilaha illallah kalimah uhajjuka biha indallah. Wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah, sebuah kalimat yang saya bisa nanti jadi sebuah tanda ya. Kalau ada orang yang meninggal dunia kemudian enggak mengucapkan la ilaha illallah selama dia muslim, jangan kemudian langsung wah dia suul khotimah. Enggak mesti ya. Cuma kalau dia bisa mengucapkan la ilaha illallah itu harapannya lebih besar ya, karena dia memiliki salah satu tanda husnul khotimah. Ketika terdengar kicau burung pedasi, apa ini? Darah darsi. Ada orang yang meninggal di dekat situ. Bolehkah kita percaya hal tersebut sebagai tanda-tanda kebesaran Allah? Mengingat seringnya ada kejadian tersebut. Apa burung pedasi itu? Burung apa? Gereja. Wah, burung hantu. Sing sitok gereja, sing sitok hantu. Kono sing burung masjid ini ya, ono burung gereja. Oh alam saya nggak tahu apa namanya burung itu terus
keyakinan tersebut. Yang jelas kalau itu misalkan suatu kejadian kematian kemudian dikaitkan dengan burung, maka itu nggak boleh. Itu termasuk tatoyur yang dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti tadi misalkan kalau ada burung gagak, itu tandanya apa? Sesuatu yang belum terjadi, kemudian kita merasa sial dengan adanya hewan tersebut, nggak ada kaitannya. Apa kaitannya burung dengan kesialan? Ya, nggak ada. Yang membawa kesialan bukan burung, yang membawa kesialan itu dosa-dosa kita. Ya, nggak ada kaitannya dengan bulan, apalagi bulan Muharram. Ini bulan yang sangat istimewa. Kok dikait-kaitan ini bulan sial? Ya, dari mana sialnya? Kata Nabi SAW, afdalus siyami ba'da Ramadan syahrullahil Muharram. Bulan Allah, bulan Muharram. Kok dibilang bulan sial, keramat, serem, angker? Maka ini tidak benar. Mohon diterangkan Ustaz tentang malaikat apa ini yang mendampingi manusia. Katanya selain malaikat Raqib Atid ada malaikat Rahman dan Rahim. Allahu a'lam, saya nggak tahu ada malaikat Rahman Rahim. Setahu saya Rahman Rahim nama Allah. Bagaimana sikap kita dengan pemimpin yang zalim? Ya, sikap kita kepada pemimpin yang zalim ini termasuk akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Tadi sudah kita pertama, tetap kita wajib taat, mendengar dan taat, ya, kecuali dalam hal yang maksiat. Jangan cuma kalau pemimpinnya baik saja baru kita taat. Justru yang paling ditekankan itu kalau pemimpinnya zalim. Kenapa? Karena biasanya orang kalau pemimpinnya baik, ya, itu hampir semuanya orang taat. Karena biasanya memerintahkan yang baik. Tapi kalau pemimpin yang zalim, nah ini biasanya orang sudah nggak suka dulu. Biasanya ada kebencian dulu. Makanya ditekankan para ulama, justru mendengar dan taat itu adalah ketika mereka zalim. Karena biasanya orang udah udah gatel duluan, udah nggak suka duluan. Yang kedua, hendaknya sabar. Ya, walaupun dia zalim, tetap sabar. Man kariha min amirihi syai'an falyasbir. Itu yang memerintahkan Nabi. Siapa yang melihat kemungkaran, kezaliman ya pemimpinnya, maka hendaknya dia sabar. Fa innahu man faraqal jama'ata shibran famata mata mitatan jahiliyah. Karena barang siapa yang kudeta, memberontak pemimpinnya walaupun cuma satu jengkal, lalu dia mati dalam pemberontakan tersebut, maka dia matinya Allah Ta'ala dengan istighfar kepada Allah, memperbaiki akidah kita, ibadah kita, akhlak kita. Kata Hasan Al-Basri saat beliau hidup ya di zaman dipimpin juga oleh gubernur yang zalim. Kita tahu Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Ya, Hajjaj bin Yusuf ini pemimpin yang zalim. Betapa banyak ya yang dibunuh sama dia, bahkan ulama. Di antaranya Sa'id bin Jubair, muridnya Ibnu Abbas, tabi'in yang mulia, mati sama Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Dibunuh sama dia. Datang orang-orang kepada Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri mengatakan, "Inna jawra sultan nikmatun min niqamillah." Sesungguhnya kezaliman pemimpin itu adalah kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Wa niqamullahi la tudfa'u bisilah. Dan kemurkaan Allah itu tidak bisa dihilangkan, ditangkis dengan senjata, dengan kekerasan, dengan demonstrasi. Ya, wa innama tudfa'u bitaubati wad du'ai wal istighfar. Tetapi dengan taubat, dengan doa, dengan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu cara kita menyelesaikan kezaliman pada pemimpin. Karena yuwalla alaikum. Sebagaimana diri kalian, ya, itulah pemimpin kalian. Artinya bagaimana kualitas kalian wahai rakyat, ya itulah kualitas pemimpin kalian. Karena pemimpin itu potret dari rakyat. Ya, kalau rakyatnya baik, Allah akan memberikan kepada kita pemimpin yang baik. Kalau rakyatnya rusak, ya jangan kaget kalau pemimpinnya juga rusak. Ini birokrasi Indonesia. Makanya wajar kalau kemudian pemimpinnya ya seperti itu. Menarik, pernah
Datang orang Khawarij kepada sahabat Ali bin Abi Thalib. Kemudian dia mengatakan, wahai Ali, kenapa kepemimpinanmu kok kacau, nggak seperti zamannya Abu Bakar dan Umar? Enakan zamannya Abu Bakar, Umar dulu. Daripada zamanmu ini, awas, perang perang Jamal, perang Siffin. Apa jawaban Ali bin Abi Thalib? Ini singkat, padat, nyelekit. Beliau mengatakan, ya benar, sampean benar mas. Zaman saya lebih kacau daripada zaman Abu Bakar dan Umar. Tapi tahu nggak sebabnya? Beliau mengatakan, li anna rijala Abi Bakrin wa Umar ana wa rijali anta wa amsaka. Karena rakyatnya Abu Bakar dan Umar itu orang-orangnya seperti saya. Sedangkan rakyat saya orang-orangnya seperti ente. Beda. Tadi yang terakhir, Ustaz, anak lulusan pondok, anak demam panggung. Demam panggung. Setiap bicara di depan umum. Nah, kalau pertama memang orang yang belajar ilmu agama intinya adalah untuk diri sendiri. Intinya. Tapi bukan berarti kemudian meninggalkan dakwah, meninggalkan mengajarkan, meninggalkan untuk beramal. Karena setelah kita beramal untuk diri kita sendiri, belajar untuk diri kita sendiri, ada di sana tuntutan juga, yaitu bagaimana kita mengamalkan dan bagaimana kita mendakwahkan. Tentu kita ingin masuk surga itu jangan egois, jangan sampai tok. Ajak keluarga kita, teman kita, masyarakat kita, supaya kita bisa sama-sama masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala dan menyelamatkan mereka dari neraka. Rasulullah SAW menganjurkan kepada kita untuk berdakwah juga, mengajar, dan itu luar biasa keutamaannya. Kata Nabi SAW, misalkan, ini sekedar contoh saja, Nabi mengatakan, Inna Allaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wa ahlal ard hatta al-hud wa hatta an-namlati fi juhriha la yusalluna 'alal ladzina yu'allimuna as-khair. Sesungguhnya jumlah ikan di laut banyak, semut banyak banget. Apa kita nggak pengen kalau mereka semuanya mendoakan kita? Kan gitu. Jadi kalau setelah kita menimba ilmu, kalau yang punya ilmu amalkan, terus sebarkan. Itu zakatnya ilmu. Bahkan itu amalan yang paling utama. Lihat para nabi juga berdakwah, para sahabat, para salaf juga berdakwah, menyebarkan ilmu. Kata Imam Ibnu Mubarak, la a'lamu ba'dan nubuwati afdala min bathil ilm. Saya tidak mengetahui suatu amalan yang lebih utama setelah kenabian daripada menyebarkan ilmu. Ini amalan yang sangat luar biasa. Tapi kalau antum demam panggung, menyebarkan ilmu itu banyak cara. Pertama, bisa dengan tulisan. Antum demam panggung, kalau nulis kan pakai masuk demam tulisan. Kan nggak berhadapan dengan orang. Memang biasanya seperti itu. Para ulama juga begitu. Awal-awalnya juga kalau nggak salah dulu Sufyan As-Tsauri Sufyan As-Tsauri, beliau ketika awal-awal mengajar derdek kayak lupa semuanya. Itu awal-awal. Tapi dengan membiasakan diri, akhirnya apa? Beliau pun ngajar gak pakai kitab. Gak pakai kitab. Jadi awal-awalnya memang seperti itu, semuanya. Makanya pertama persiapan, latihan. Memang apalagi menghadapi orang, penting adalah menenangkan groginya tadi itu dulu. Tapi itu butuh latihan. Makanya kata Nabi, innamal ilmu bitta'allum. Ilmu itu dengan belajar, dengan latihan, dengan kita melatih diri kita. Banyak. Ini nggak tahu, ini katanya lulusan pesantren, apa nggak diajarkan di pesantren? Biasanya di pesantren ada latihan pidato. Bahkan kadang-kadang biasanya diutus untuk latihan itu. Diutus. Kalau kayak di pesantren ini ada diutus. Nanti kalau sebelum lulus itu